kita akan cerita tentang bagaimana cara kalian bisa meningkatkan harga tanah kalian 2 kali lipat lebih mahal dari harga pasarannya. Nah, gimana caranya? Yuk ikutin kita. Sebenarnya ini itu caranya itu dipakai sama salah satu guru propertiku, bukan guru sih, maksudnya kayak teman, karena aku kenalnya dari seminar juga. Salah satu temanku ini aku ketemu di salah satu seminar, dan di sana itu aku diceritain bagaimana dia itu bisa meng-up harga tanahnya dia ya. Sebenarnya harganya itu bukan segitu, tapi bisa dinaikkan jadi 2 kali lipat. Nah, posisinya tapi untuk memainkan harga yang seperti itu kalian harus punya 2 tanah dulu pertama. Jadi ini aku nggak bilang kalau ini tuh tanpa modal, dan ini benar-benar emang ada risiko besar juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin bilang wah ini pasti nggak berhasil apa segala macam, ya ini emang namanya ada risiko di setiap kali kalian melakukan sesuatu. Tapi dia berhasil menjual 2 kali lipat, ya kenapa nggak aku coba sharingin gimana sih caranya supaya kalian itu juga paham dunia properti itu sebenarnya seperti apa, dan bagaimana banyak developer besar itu yang memainkan strategi yang sama seperti ini. Nah, mungkin untuk detail ceritanya kita akan datang ke salah satu tempat makan aja dulu, supaya aku bakal jelasin kalian itu jauh lebih mantap dan jauh lebih fokus ke kalian. Oke, kita akan masuk ke tempat makannya itu. Yuk ikutin aku sampai habis. Jadi seperti yang aku tadi ceritain, karena ini bermainnya di kota kecil, ingat ya teman-teman, ini hanya berlaku mungkin di kota kecil, dan harga per tanah per meternya itu masih kecil, masih di angka 1 juta, 2 juta, jadi masih gampang untuk ditingkatin 2 kali lipat. Nah, kalau misalkan kamu sudah bermainnya itu di kota-kota yang besar, kayak udah di angka 20 juta, untuk menaikkan ke angka 40 juta itu akan susah. Tapi kalau misalkan tanahnya itu masih 500.000, 1 juta, itu masih gampang untuk bisa ditingkatin jadi double. Nah, jadi ceritanya ini, orangnya ini, temanku ini tuh membeli tanah yang satu besar banget. Jadi yang satu tuh kurang lebih sekitar mungkin 3.000 meter persegi. Nah, setelah itu yang satunya lagi itu kurang lebih sekitar 1.000 meter persegi. Nah, setelah itu yang dilakukan adalah tutup semuanya, dikelilingin ya 3.000 meter persegi itu ditutup semua pakai keseng, bener-bener ditutup. Habis itu dikasih banner gede-gedean kalau akan dibangun sebuah hotel. Nah, hotelnya itu gak main-main, dibikin hotel bintang 3+. Nah, pada waktu itu di kotanya itu sebenarnya hotel bintang 3+ itu sangat-sangat jarang, mungkin ada pun cuma 1-2. Nah, begitu dipasang banner yang gede-gedean kayak gitu, akhirnya harga tanah di daerah sana sekitar itu benar-benar bisa naik tinggi banget. Nah, kenapa bisa makin tinggi? Karena banyak banget orang-orang yang lihat tuh itu bakal dibangun hotel nih, berarti bagus banget nih, peningkatan harganya bakal bagus banget. Dan banyak setelah itu pun juga temanku ini itu keluar di sebelahnya, wah ini bakal gila-gila nih naiknya kalau ada hotel ini, berarti yang pekerja, dari sistem pekerja itu juga bakal banyak, otomatis kos-kosan itu yang di sana pasti bakal laku. Terus habis itu buat orang-orang yang mau datang ke hotel, nginep di sana, itu kan pasti butuh yang namanya tempat makan, berarti daerah sana itu bakal ramai banget sama tempat makan. Nah, jadi daerah kawasan sana tuh udah tergiur sama omongan-omongan yang kayaknya yang sini bilangnya bakal naik, yang ini bilangnya bakal jadi kos-kosan laku, tempat makan laku, laundry laku, semua tempat itu jadi kayak rame gitu loh. Nah, setelah kegoreng harganya itu, nah yang dia lakuin adalah dia menjual yang tanah 1.000 meter persegi ini, teman-teman. Nah, dari tanah yang 1.000 meter persegi ini, dia bisa menjualnya dengan harga 2 kali lipat, karena tanahnya itu sudah goreng. Dari harga tanah yang cuma 700.000, dia bisa menjualnya dengan harga 1,3. Padahal teman-teman, setelah tanahnya yang sini laku, bannernya itu cuma langsung dicabut. Jadi benar-benar nggak ada nggak ada yang benar-benar terjadi, nggak ada yang benar-benar kebangun, dan akhirnya tanahnya ini dibeli dengan orang lain dengan harga yang 2 kali lipat. Nah, tapi teman-teman, praktek ini pun juga
nggak tahu bener-bener bisa dilakukan atau enggak, tapi ini beneran kisah nyata. Jangan sampai kalian bener-bener ngikutin 100% mentah-mentah apa yang aku omongin, dan kalau nirunya nggak detail itu bisa berbahaya juga, karena sekali lagi orang yang pemain temanku ini sudah bisa dibilang adalah orang yang ada duitnya lah. Jadi kayak misalkan ternyata cara ini nggak works pun itu juga ada backingannya juga, jadi nggak bisa ditiru 100% mentah-mentah. Tapi yang itu yang terjadi, dan aku benar-benar kesana ngelihat langsung progresnya dari yang dia pasang bannernya, dari dia yang mengungkapin harga-harganya sebelahnya apa segala macam, itu aku benar-benar ngikutin, jadi aku benar-benar tahu semuanya detailnya itu. Nah setelah tanah yang kedua tadi bisa terjual, bagaimana dengan tanah pertama yang benar-benar besar itu? Nah ini ternyata juga dimanfaatin juga sama temanku. Nah gimana cara memanfaatinnya? Ya jangan di sini karena terlalu panas, nanti aku bakal jelasin di mobil aja. Yuk ikutin aku ke mobil. Ikutin video ini sampai habis karena ini sangat penting, dan bagaimana cara dia memanfaatkan leverage tanah yang pertama dengan sangat maksimal itu aku jelasin sedetail mungkin. Nah sebenarnya cara permainan yang seperti ini itu nggak cuma dilakukan oleh temanku, bahkan developer besar sekalipun. Kalau misalkan kalian teman-teman main di Cikarang, itu juga ada salah satu orang yang menerapkan hal yang sama. Dia memasang banner akan dibangun mall, tapi setelah beberapa tahun itu sama sekali mallnya itu nggak dibangun gitu loh. Sama sekali mallnya itu tetap sama, ya akan dibangun tapi nggak dibangun-bangun. Nah sama seperti halnya. Terus habis itu bagaimana akhirnya temanku memanfaatkan yang pertama itu, karena tanah di sana sudah terlanjur naik, jarang banget tanah itu dianggap untuk turun harganya. Nah biasanya setelah naik itu lupa turun kalau properti itu, kalau bisa dibilang tuh seperti itu. Nah setelah itu dia itu masukkan pendanaan yang which is akhirnya itu dia bisa dapat pendanaan yang sangat luar biasa besar, dan setelah itu dia bangun, dan setelah dibangun barulah cash flow-nya itu menutupin cicilan dari propertinya tersebut. Nah bisa dibilang dia membeli tanah yang kedua itu sebenarnya hanya numpang lewat bentar doang, numpang lewat, dan untungnya itu 2 kali lipat. Setelah itu tanah yang pertama itu juga dijual, tapi dijualnya di bank, ya kan, disekolahkan lah, bukan dijual ya, disekolahkan di bank. Pendanaannya dipakai untuk membangun salah satu pabrik, dan pabriknya ini yang bekerja untuk menutupin cicilannya, dan akhirnya dia sama sekali tidak mengeluarkan cash pribadinya sendiri, karena semuanya itu benar-benar running tanpa mengeluarkan cashnya, dan cashnya yang tadi yang harusnya dipakai untuk di propertinya itu diambil, dimasukkan ke bisnis-bisnis lainnya lagi. Jadi seperti itu cara bermain di properti. Selalu ingat kalau properti itu adalah leverage sebagai uang kalian, uang tambahan kalian, supaya kalian itu bisa memaksimalkan potensial dari sebuah aset, dari sebuah cash. Nah supaya kalian itu nggak melulu semua harus berjalan menggunakan cash kalian sendiri masing-masing. Nah oke gitu teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Semoga video ini bisa membuka mata kalian lebih tentang properti. Dan jika kalian suka dengan video kali ini, kalian bisa like, komen, dan pastinya kalian subscribe, karena ilmu ini sebenarnya gak bakal bisa kalian dapatkan dimanapun kecuali di channel YouTube ini. Nah teman-teman, thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya.